Oke, sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya sudah berada di kandang sapi, peternak sapi nih. Di belakang saya ini sapinya lagi dikeluarkan. Biasanya di dalam kandang sana pagi hari dikeluarkan. Nah, di video kali ini kami akan berbagi tips cara memilih indukan sapi yang bagus. Seperti apa indukan sapi yang bagus untuk kita ternakkan? Terus kriteria apa saja yang digolongkan sapi indukan sapi itu bagus. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Langsung saja kita ke videonya. Mari. Oke, sobat semuanya, saya sudah berada di depan sapi dan juga berada bersama peternak sapi. Ini gimana Mas untuk mengetahui ciri-ciri indukan yang bagus itu seperti apa? Silakan. Indukan yang bagus ini, kalau untuk indukan yang bagus, pertama kita akan pelihara yang model apa ya? Kita akan pilih sapi merah atau sapi yang putih kayak gini ya. Sapi putih nih. Ini masuk jenis sapi putihan, sapi PO ini ya jenisnya ya. Oh ya. Bertanduk tadi Mas? Ya, biasanya kalau PO memang bertanduk. Oh. Di sini pertama kalau kita lihat dari urut ke atas ya. Kalau kita mau pilih ya, pertama kita pilih tanduknya. Itu tanduknya kan model kayak gitu, itu panen itu. Saya sendiri kalau tanduk seperti itu senang. Itu ya. Tapi nggak ngeri Mas, bahaya, tajam ya. Itu memang gantengnya sapi itu ya kayak gitu. Tapi ini walaupun betina ya, tapi seperti itu kalau orang tani itu senang. Yang kedua kita turun ke bawah ya. Kupingnya itu ya. Oh, kupingnya. Kupingnya itu biasanya ke bawah. Nah itu gitu. Nah itu bawah lebar ya. Kenapa lebar? Dia itu untuk napuk lalat. Oh. Yang biasanya ada lalat di matanya ya. Langsung ditapuk ya. Ya dia ditapuk. Nah itu kanan kan, kiri. Itu langsung napuk lalat. Nah gunanya dari telinga kan itu kan. Nah itu untuk napuk lalat itu tuh. Ya itu dari turun ke bawah ya. Terus kita pilih dari matanya. Matanya Mas, sama sorot matanya. Kalau pilih sapi itu yang matanya itu jangan pilih yang putih matanya. Itu kan kelihatan hitam kan. Tapi kalau sapi yang kelihatan matanya putih itu ganas dia. Oh itu. Ganas dia tuh suka nyeruduk. Nyeruduk itu? Nanduk. Suka tuannya itu disundang-sundang loh, disundang itu. Iya. Diseruduk-seruduk itu biasanya. Galak dia tuh. Galak ya. Nah intinya galak. Bukan galak Palembang loh, ini galak Jawa loh ini. Ini ya. Galak itu ganas itu ya. Ganas. Iya. Itu kalau turun ke bawah lagi kan, matanya pilih yang hitam. Jangan yang putih. Yang putih itu giras. Tuh kan biasanya ada yang kelihatan putih toh matanya sapi. Itu menandakan sapi itu galak. Ini anaknya nih. Ini anaknya ya. Iya. Apa nama jenisnya? Ini jenis kalau Marlboran ini. Marlboran kopior kalau ini. Oke, dari tanduk terus ke mata. Kita selanjutnya turun ke bawah ke congor. Ke congornya? Iya, congornya. Ya, ini biar detail ya. Iya. Nah, ini kan ala pilih petani ya, cara petani memilih sapi. Congornya hitam. Lebar hitam, besar itu. Jangan pilih congor yang lincip. Itu kan papa. Di sini kan papa ini. Oke. Ini kan papa ini, hitam papa. Biasanya kalau sapi yang congornya besar, hitam, papa seperti itu, apa-apa seneng dia tuh. Oh gitu ya. Makannya doyan apa-apa. Jadi cepat gemuk sapi itu. Karena nggak milih-milih makanan. Ya. Nah kalau sudah dari tanduk, terus kuping, mata, congor, itu berarti satu kesatuan kepalanya besar. Nah, intinya pilih yang kepalanya sapi itu besar, jangan kecil yang lincip. Ini kategori apa ya kepalanya? Ini kategori yang panen, yang besar ya. Pilihan petani itu biasanya kalau saya senang seperti itu. Yang kedua punuk ya. Nah, itu ada ciri-ciri punuk. Punuk ini? Ya, kalau sapi betina ada ciri-ciri punuk, nanti anaknya bisa nurun punuk juga. Oh gitu ya. Kalau punuk seperti itu, nanti kalau punya anak biasanya punuknya sampai bengkok itu, sampai bengkong itu ada. Saking besarnya ya. Iya. Terus kulitan ini Mas. Kita pilih kulitan yang tebal. Di sini. Kulitannya tebal. Kita jilid seperti ini tebal.
Kalau kulitannya dijilid seperti ini masih bisa diolor, ini menandakan sapi itu masih bisa gemuk lagi, masih bisa cepat besar. Oke. Intinya kulitannya tebal dan masih kendo. Mm-mm. Nah, masalah warna ya kalau sapi putih ya pilih yang putih bener, Mm. jangan blondeng-blondeng. Kenapa itu? Kalau kita pilih blondeng nanti biasanya anaknya juga blondeng. Oh ya, nggak mulus warnanya. Kalau kita pilih yang putih ya putih bener mulus. Terus yang kedua kapurannya Mas. Oke, kita ke kapuran susunya. Mm-mm. Pilih kapuran susunya yang kendo. Di situ Itu ya? ya ada kapuran kendo. Terus di depan kapuran itu kan ada namanya udel. Udel kusernya itu lembreh. Ya itu. Terus Lembre. mundur lagi ke belakang kita ke buntut. Pastikan buntutnya juga hitam. Kalau congornya hitam ya kalau bisa buntutnya hitam. Ini kalau ini kan congor Iya. putih, buntutnya putih ya? Putih. Kalau pilih sapi putan yang congornya hitam itu buntutnya kalau bisa yang hitam. Terus dia tuh tebal buntutnya tuh. Karena untuk ngusir lalat juga tuh. Lalat atau yang ngisap darah itu ya? Iya, fungsinya dikasih buntut itu kan untuk napok lalat itu. Kedua terus turun lagi ke bawah tempong. Tempongnya ini ya, tempong di sini ya, ini besar ini. Tempong pupu belakang ya. Paha belakang ini lebar, ini ke sini ini lebar. Oh. Itu lebar itu menandakan sapi itu bagus untuk indukan. Karena Tempongnya. iya, karena kalau tempongnya besar biasanya beranaknya itu muda. Oke. Ya. Terus kita ke depan dikit ya. Rusuknya Mas. Rusuknya sini. Mana rusuk? Tuh. Ya, rusuknya itu ya. Rusuk ini. Itu jangan sampai kelihatan. Jangan sampai terlihat lebih dari 4. Oh, itu kan sudah kelihatan berapa tuh? 3 ya, 3. Jangan sampai kelihatan sampai 4. Karena kalau sampai terlihat 4 berarti sapi itu kurus. Oh iya ya. Terusnya kita turun ke bawah. Kakinya yang jelas kita pilih yang kakinya yang besar. Kita pilih kaki teracaknya yang batok istilahnya. Yang besar ya? Besar batok karena untuk dasaran dia tuh turunan itu bagus kalau batok kakinya besar. Kalau model ini kan enggak ada tanduk. Oke, saya kira seperti itu Mas. Intinya kalau dilihat dari bodi luar itu kepalanya besar ya intinya, matanya tidak putih. Oke. Ya, saya kira itu Mas. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan detail menurut saya untuk mengetahui indukan sapi yang kategori bagus, kriterianya sudah disebutkan di dalam video tadi. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi atau menambah wawasan bagi kita semua peternak sapi. Sebelum kita akhiri, seperti biasa bagi sobat semuanya yang menonton sampai di detik ini yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.